Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Surah At-Taubah ayat 105. Para pendengar RRI Pro 1 Luxmawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berbahagia hari ini, kesempatan ini di sore yang mulia ini kita saling memberikan nasihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Mudah-mudahan nasihat yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita. Insyaallah pada kesempatan berbahagia ini kita lihat sebuah ayat Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 105 sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah, ini luar biasa. Mari kita lihat secara umum saja pemahaman ayat ini yang mudah-mudahan menjadi mau'izah dan pelajaran buat kita. Yang pertama di sini Allah berfirman wa qul i'malu, dan katakanlah bekerjalah kamu. Ini luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bekerja. Artinya secara lebih luas, jadilah kita itu pribadi yang bergerak, pribadi yang berbuat, aktif, inovatif, dan kreatif. Itu dalam bahasa yang lebih luasnya. Artinya apa? Jadilah kita pribadi yang senantiasa bergerak, berbuat, aktif, inovatif, kreatif dalam kebaikan. Karena sesungguhnya ketika kita bekerja, ketika kita berbuat itu akan membuat badan kita itu lebih sehat. Akan membuat hati kita lebih nyaman. Akan membuat diri kita itu senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah akan menjadi produsen kebaikan tentunya. Nah, ini berbeda dengan orang yang malas. Orang malas itu banyak penyakitnya. Orang malas itu banyak kejahatannya. Orang malas itu banyak kemaksiatannya. Nah, maka termasuk dalam doa yang sering kita ucapkan, doa pagi dan sore, adalah kita berlindung kepada Allah dari penyakit ajizi wal kasal, penyakit lemah dan malas. Karena ini penyakit. Lemah itu penyakit, lemah wawasannya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah fisiknya. Jadi segala bentuk kelemahan itu adalah penyakit bagi kita. Wal kasal, dan malas. Nah, ini jangan sampai ada pada diri seseorang sudah pribadi yang lemah, malas lagi. Nah, maka kita di doa pagi dan sore hari sering kita membaca doa ini. Ya, kita berlindung pada Allah daripada penyakit lemah dan penyakit malas. Maka ayat ini luar biasa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk wa qul i'malu, bekerja, berbuat. Nah, untuk apa? Karena dengan bekerja dan berbuat itu banyak kebaikan yang bisa kita hasilkan. Nah, ini apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, ini juga penting kita sampaikan. Nah,
Bagaimana kehidupan kita di bulan Ramadan? Kalau kita melihat kehidupan Rasulullah dan para sahabat, itu mereka bergerak, berbuat, beribadah, ya, dengan meningkatkan, menjaga ibadah-ibadah wajibnya, ya, meningkatkan ibadah-ibadah sunatnya, memperbanyak zikrullah, membaca Al-Quran. Artinya banyak kebaikan, banyak bersedekah, membantu sahabat-sahabatnya. Jadi bulan Ramadan itulah bulan jihad. Nah, ini kita ada satu fenomena dalam masyarakat kita, itu adalah bulan Ramadan itu bulan tengut. Nah, bulan Ramadan. Makanya jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan yang kagak puga balai triang. Nah, jadi kagak puga balai triangnya malupi ada tak mangat balainya. Ya udah tanya yang kepun puga balainya balai bulan Ramadan. Nah, ini salah. Ya, salah. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang di bulan Ramadan itu tidur kerjanya. Ketika kita tanya, kenapa Anda tidur? Jawabannya sederhana. Supaya saya tidak banyak melihat maksiat, maka saya memejamkan mata dan tidur. Ya, itu mayang kadang-kadang. Nah ini persoalan, ini masalah, ya. Jadi tujuan gede kabutoy, cuman nya salah sih karena hanabut, ya. Itu mayang lewat. Beda pegabut sunat yang wajib dan denggai. Ya karena betul itu. Puasanya wajib, semayang wajib sih. Jadi pubut saboh yang wajib, tinggal saboh yang wajib. Yang kadosa. Padahal yang hana semayang, hana hidup puasanya. Kira-kira menan. Nah ini, bagaimana ayat ini? Ya Allah menyuruh kita bekerja, berbuat. Ya sebagaimana tadi juga kita sampaikan sebelum masuk Ramadan, maka ini kita sudah menjelang masuknya bulan Ramadan ini, bagaimana kita mempersiapkan amal-amal terbaik kita. Ya. Apakah ibadah wajib, ibadah sunat, infak, sedekah kita, dan terutama jaga kesehatan. Nah ini penting sekali. Karena kalau kita sakit, bagaimana beramal soleh? Ya, jaga gaya hidup, jaga pola makan, dijaga itu semua, jaga pola pergaulan. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita. Nah kerinduan kita untuk masuk ke bulan Ramadan, semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan bisa beramal soleh di dalamnya, tentunya dengan sehat tadi. Ya, baik, ini yang pertama. Wa qul i'malu, Allah suruh kita bekerja, bergerak, berbuat. Kemudian fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau tadi Allah suruh kita itu agar bekerja, berbuat, ketahuilah maka saat Anda bekerja, saat Anda berbuat, fasayarallahu 'amalakum. Allah itu melihat perbuatanmu. Allah itu mengawasi apa yang kamu lakukan. Nah, ini luar biasa. Jadi luar biasa kita ini memiliki sifat disebut dengan muraqabatullah. Kita bekerja, kita berbuat, itu Allah yang mengawasi kita. Ya, atasan kita itu kan manusia. Manusia itu punya kelemahan. Ya, kadang-kadang dia bisa melihat kita, bisa memantau kita. Atau CCTV lah. CCTV itu kan bisa juga dibohongi. Ya, orang yang berbuat jahat itu bisa menutup kepalanya atau pakai helm atau sesuatu yang ini. Atau dia ambil CCTV-nya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum, yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita, apa yang belum kita kerjakan. Allah Maha tahu. Maka ini bagaimana Allah mengajarkan kita, ketika Anda bekerja, ketika Anda berbuat, maka rasakan Allah senantiasa memantau kita. Apa manfaatnya? Ketika kita bekerja merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berbuat jahat. Kita hanya berbuat yang baik-baik saja. Kita hanya melakukan amal yang soleh-soleh saja. Nah, ini sekaligus menjadi sebuah standar, sebuah panduan, sebuah pedoman bagi kita dalam bekerja. Allah sebagai pengawas kita. Allah yang mengawasi kita. Nah, inilah yang diharapkan dalam diri seorang pekerja, dalam diri seorang yang berbuat kreatif, inovatif dengan ide-idenya. Itu bagaimana ide-ide yang kreatif dan inovatif tapi baik, karena Allah memantau kita. Karena tidak sedikit juga ada orang yang idenya kreatif tapi tidak baik. Tidak baik. Ada, bukan nggak ada. Ya. Jadi idenya itu menghancurkan. Ya. Idenya itu membelokkan dari kebenaran. Idenya itu membuat kita tertinggal, terpuruk, dan hancur. Nah ini hati-hati. Kalau ada ide-ide yang tidak baik, itu bukan dari Allah dan Rasulnya. Itu adalah dari syaitan. Maka berhati-hatilah. Cepat istighfar. Ya, cepat istighfar. Memohon ampun pada Allah. Agar kita dalam berbuat dan bekerja itu adalah yang terbaik
yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah memantau kita. Sifat ini sekaligus akan membuat kita sadar bahwa kita itu makhluk. Jadi kita tidak sombong dalam bekerja, dalam berbuat itu. Kita menjadi orang yang pribadi yang tawadhu. Kita menjadi pribadi yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Kita akan menjadi pribadi yang senantiasa meminta bimbingan dari Allah. Meminta senantiasa arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, sebuah sifat yang sangat mulia. Ya. Ketika kita berdoa kepada Rabb kita, ketika kita berharap kepada Rabb kita, maka Allah akan membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Nah, kemudian warasuluh, bagaimana kita bekerja itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kita menjadi pribadi yang terbaik dalam bekerja, ya. Menjadi pribadi yang senantiasa mengutamakan nilai-nilai kebaikan dan membuang segala bentuk nilai-nilai kejahatan. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin itu juga menjadi pemantau kita. Nah, ini menjadi sebuah cemeti yang luar biasa juga buat kita, bahwa ketika kita berbuat, ketika kita bekerja, itu ada saudara-saudara kita, ada sahabat-sahabat kita di samping kita juga melihat. Nah, ini untuk apa? Penting supaya kita juga sadar jangan berbuat jahat. Contoh misalnya, mudah-mudahan tidak ada. Bawa anak orang, bukan istri kita. Berarti anak orang kan belum sah itu. Nah, minum berdua di kafe, ya, pesan makanan, makan berdua, pergi berdua, pulang berdua. Takutnya mati berdua juga itu. Jadi kalau mati dalam keadaan seperti itu, dalam hadis Rasulullah itu mati dalam keadaan berzina. Karena nggak sah, bukan istri kita. Nah, yang cukup aneh lagi adalah pemandangan maksiat seperti ini itu hadir di depan mata kita. Yang lebih parah lagi, orang tuanya. Orang tua itu dapat saham dosa dari anaknya yang berpacaran, yang duduk di kafe-kafe, makan dan minum berdua itu. Nah, yang lebih aneh lagi dikasih motor, nyempat motor sabo, nyempat peng, kajak aja, kamu cewek aja deh. Nah, ini seolah-olah orang tuanya itu ingin mengatakan kapubuk judutha, dia kajuk saham dosa gelung bacut, kira-kira menan. Nah, ini kan aneh. Maka bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita jangan sampai menjadi orang tua yang dayus. Siapa itu orang tua yang dayus? Orang tua yang membiarkan keluarganya bermaksiat. Ini contoh kasus. Ya. Nah, ini hati-hati. Wahai bapak, ibu, Anda itu mukmin, Anda itu muslim, membiarkan anak-anak remaja Anda berkeliaran ke sana kemari, duduk di kafe-kafe, minum berdua, makan berdua, itu dosa, maksiat itu semua. Ketika Anda membiarkan itu, maka Anda akan dapat saham dosanya itu. Ya. Jadi sekarang nggak mesti malam minggu, semua malam. Coba lihat aja, survei aja seputar Lok Sumawe ini. Saya nggak tahu kalau di luar Lok Sumawe. Ya, mudah-mudahan sama mungkin ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan terlihat memang. Nah, ini sudah tidak ada lagi rasa malu. Ya, sudah tidak ada lagi rasa malu seperti ini. Ini namanya dosa terang-terangan. Dalam hadis itu disebut dengan kalimat mujahirin. Ya, orang-orang yang berani berbuat dosa terang-terangan. Nah, ini contoh. Maka berhati-hatilah Anda. Ketika Anda bekerja itu, Anda harus paham ketika Anda berbuat itu, Allah tengok Anda. Ya. Kemudian bekerjalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Belum lagi nanti ada kedai-kedai kopi yang waktu azan maghrib itu, ya kedai kopinya tutup, tapi Honda penuh di luar itu. Honda penuh di luar, ya orangnya juga penuh di dalam. Jadi yang punya kedai kopi itu membiarkan orang bermaksiat dengan memberikan makan minum. Ya bahasa Aceh mana ada pegang. Kajib jukupi kapa jukui hana payah semayang wakah drogen lung sama kira-kira menan. Jadi sama-sama bermaksiat. Apa salahnya kita tutup sebentar, kita suruh keluar dulu kat tembayang ada dekat balik lam. Ini luar biasa. Kita mencari rezeki, Allah juga ridha. Jangan sampai kita mencari rezeki ternyata Allah murka kepada kita. Terus bertahun-tahun kita dapat rezeki tersebut untuk biaya kehidupan keluarga kita dari rezeki yang syubhat. Ya. Nah, ini bagaimana kita memahami saat kita bekerja, Allah lihat kita, Rasul lihat kita. Orang-orang mukmin juga melihat kita. Jadi benar malai tanya. Manusia di akhir zaman hana maleli. Dia tahu dah kalah jiji kalan tayo, tu ji malai benar ji. Dia tak kalah jiji supaya kita berharap ji malai. Cina putan ni jak degagan. Lapangan Nira, Nabiyah Islamic Center ya. Itu banyak sekali anak-anak muda duduk berdua satu motor ya. Kali kawin 20 tu, mereka belum turi kalau. Nah, ini persoalan, ini maksiat.
Nah, ketika ini maksiat ini dibiarkan, maka akan Allah datangkan azab itu. Jadi tegeju azab kena cewek yang dan kena tanya kena. Maka ini tugas kita. Ya. Maka kita menghimbau, ya. Kalau Anda memang sudah sangat mencintai seorang perempuan, maka menikahlah, itu lebih baik. Kalau tidak sanggup menikah, berpuasa. Ya apa-apa nih go, puasa alhamdulillah. Tidak sanggup itu menikah, itu lebih Allah ridhai daripada ya namanya bahasa sekarang mungkin pacaran. Kalau dalam bahasa agama itu zina namanya. Nah ini bagaimana kita melihat dalam ayat ini? Allah mengontrol kita. Ya, kita bekerja sesuai tuntunan Rasulullah. Karena orang-orang beriman juga melihat. Maka malu ini penting. Ya, kita ada perasaan rasa malu, tidak berani melakukan maksiat terang-terangan. Kemudian kalimat selanjutnya adalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti kelak semua perbuatan kita baik yang zahir maupun yang tidak nampak, ya. Alimil ghaibi wasyahadah, yang gaib, yang ada dalam hati-hati kita. Kemudian wasyahadah yang nampak. Itu nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini luar biasa ya, ketika kita memahami kalimat-kalimat ini maka kita tidak akan berani melakukan perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena itu akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat selanjutnya di akhir ayat ini adalah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka Allah berfirman, "Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Nanti Allah akan berikan catatan amal kita dan semua nanti orang akan membaca catatan amalnya. Maka saat itulah ketika catatan amalnya diberikan dengan tangan kanan, maka dia akan menjadi pribadi yang bersyukur. Karena di sini sebuah pertanda baik, amalnya baik insya Allah. Tapi ada orang nanti ketika diberikan amal catatannya dari sebelah kiri, maka dia terima dengan tangan kirinya. Nah ini pertanda tidak baik. Ini kita berharap dengan perjalanan hidup yang singkat, dengan waktu yang sebentar, dengan umur yang sangat sebentar yang Allah berikan kepada kita, maka manfaatkan itu kepada jalan yang baik. Ya, kita berharap semoga kita menjadi penghuni surga. Ya, itu harapan kita semua. Ya, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya semua menjadi penghuni surga. Tapi ada syaratnya. Beramallah dengan amal yang baik, merasa dipantau oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, ketahuilah amal yang Anda lakukan selama hidup di dunia nanti akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan memberitakan semua apa yang telah kita kerjakan. Dan harapan kita adalah saat kita menerima catatan amal, kita menerima dengan tangan kanan. Dan itu bagian daripada berita gembira. Semoga kelak Allah akan memberikan balasan surga kepada kita. Semoga bermanfaat dengan nasihat dari surat At-Taubah ayat 105 yang kita sampaikan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.